Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua review Manchester United akhirnya bisa bounce back untuk sementara. Kenapa gue bilang untuk sementara? Karena ini baru satu pertandingan setelah bencana di Anfield. Manchester United mengalahkan Real Betis dengan skor yang sangat meyakinkan menurut gua 4-1. Review ini akan gue mulai seperti biasa dengan formasi di mana Erik ten Hag menurunkan formasi sama persis. Artinya pemain ya, line up ini sama persis dengan 11 awal di Anfield di hari Ahad kemarin. Yang seperti gue katakan, sebenarnya 11 pemain ini bisa dibilang adalah 11 pemain terkuat yang dimiliki oleh Manchester United saat ini. Namun ada yang berbeda kalau gue lihat ya dari skema permainan di mana Bruno Fernandes ini lebih banyak beroperasi di kanan. Sementara Wout Weghorst yang tadi di susunan awal diplot posisinya sebagai nomor 10 ini justru lebih banyak bermain sebagai ujung tombak, sebagai striker di depan. Manchester United tampil dengan percaya diri yang bagus menurut gue di awal pertandingan. Karakternya terlihat ya, ini bisa ditunjukkan dengan bermain agresif. Lalu bahkan di menit kelima lewat skema serangan dari bawah ya, asis Bruno Fernandes, asis sebenarnya nggak asis juga sih ya, karena itu kan bola deflected kena pemain belakang dari Real Betis. Bolanya jatuh ke Marcus Rashford dan Marcus Rashford dengan finishing yang luar biasa menurut gue, itu finishing yang mantap, yang tajam, bisa membawa Manchester United unggul 1-0. Gol pertama ini di awal pertandingan menurut gue ini kunci besar di pertandingan tadi. Karena ya ini modal yang sangat berharga. Seperti yang Erik ten Hag sering katakan, di pertandingan-pertandingan penting, mencetak gol yang pertama itu juga menjadi hal yang penting. Dan menghadapi Real Betis menurut gue ini pertandingan yang penting juga. Kenapa? Ada dua hal. Ini merupakan babak knockout ya, 16 besar Europa League. Yang kedua tentu saja ini merupakan pertandingan pertama setelah Manchester United kalah sangat besar ya kan dengan rivalnya Liverpool di hari Ahad yang kemarin. Pola sendiri setelah menit terus berjalan, gue melihat sebenarnya ini lebih ke 4-1-4-1 dengan Casemiro sebagai jangkar. Lalu di 4 gelandang di depan itu ada Bruno di kanan, Fred di kiri, lalu Anthony di kanan, Marcus Rashford di sebelah kiri. Aliran bola menurut gue sangat cair, pergerakan dinamis, trio lini tengah ya, Bruno Fernandes, Fred dan juga Casemiro ini yang terus berganti, berotasi di atas lapangan. Dan menurut gue ini cukup bagus, terutama untuk mencoba untuk memecahkan ketatnya pertahanan dari Real Betis. Pressing juga aktif dilakukan, sehingga ini bisa menyulitkan Real Betis untuk membangun serangan. Tapi sayangnya justru di menit ke-33 menurut gue ada kesalahan organisasi di lini belakang. Dimulai dari Diogo Dalot yang lepas menjaga pemain Real Betis. Ada pergerakan Ayoze Perez di kiri ya, pertahanan Manchester United. Dan gak jelas siapa itu yang menjaga. Luke Shaw posisinya menurut gue terlalu ke tengah, out of position. Sehingga Ayoze Perez punya ruang tembak. Dan eksekusinya pun juga bagus ke sisi kanan pojok gawang David De Gea. Yang mungkin bolanya tadinya mungkin diharapkan itu adalah bola crossing ya, namun justru menghujam tajam langsung ke gawang David De Gea 1-1. David De Gea menurut gue menjadi salah satu catatan di babak pertama, di mana dia membuat beberapa kesalahan, terutama ketika build up, dan ada satu error yang nyaris berujung gol bagi Real Betis. Untung saja bolanya masih terkena mistar. Namun demikian, kalau secara keseluruhan di babak pertama, terutama di 15 menit terakhir, gue juga melihat ada penurunan intensitas, ada penurunan kualitas, bukan hanya dari David De Gea,
Tapi dari pemain-pemain lain, terutama dari sisi kanan, gue melihat line up antara Diogo Dalot dan juga Anthony ini tidak bagus. Mereka sering tidak dalam posisi yang bagus. Terutama Diogo Dalot ya, dari sisi defensif. Dan juga ketika Manchester United build up serangan, nampak sering kebingungan. Kesimpulan gue di babak pertama tadi, sebenarnya Manchester United ini tampil dominan. Ada peluang, ada banyak momentum bahkan ya, dari Wout Weghorst, dari Anthony, dari banyak pemain Manchester United. Tapi sayangnya tidak tajam, tidak klinikal. Di sisi lain Real Betis mampu memanfaatkan sedikit momentum karena tadi kesalahan organisasi di lini belakang Manchester United, sehingga mereka mampu mencetak gol yang sebenarnya secara keseluruhan di babak pertama lini pertahanan Manchester United yang digalang oleh Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, dan tentu saja dengan Casemiro juga sebagai gelandang tengah, ini tampil cukup solid. Tapi ya namanya sepak bola, kadang momentum ceroboh sedikit itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Nah, di babak kedua Erik ten Hag memasukkan Aaron Wan-Bissaka, menarik Diogo Dalot, dan menurut gue ini salah satu pergantian yang krusial, di mana Diogo Dalot bukan hanya di pertandingan tadi sih, tapi di pertandingan yang gue saksikan langsung di Anfield juga tampil sangat mengkhawatirkan. Dan dimainkannya Aaron Wan-Bissaka tadi menurut gue banyak merubah permainan utamanya dari sisi kanan Manchester United. Dari awal langsung ambil inisiatif di babak kedua. Bahkan Anthony yang menerima assist dari Bruno Fernandes dengan sekali gocek shot dengan kaki kirinya, bola disarangkan dengan tajam ke bagian kanan dari gawang Claudio Bravo. 2-1 bagi Manchester United. Nah, setelah 2-1 ini Manchester United sama sekali tidak mengendorkan serangan ya, tetap tampil ofensif, tetap bermain dengan agresivitas yang tinggi. Lalu Bruno menambah gol 3-1, diawali dengan skema corner, menyambut umpan atau corner dari Luke Shaw yang menurut gue juga sangat jitu. Bruno Fernandes jeli memanfaatkan space ya, melakukan pergerakan, dan Luke Shaw juga bisa mengirimkan umpan yang akurat. 3-1 bagi Manchester United. Manchester United di babak kedua tampil dengan agresivitas tinggi. Ini sebenarnya sama seperti babak pertama. Namun yang membedakan adalah di babak kedua agresivitas ini lebih konsisten dilakukan oleh para pemain Manchester United. Lebih disiplin. Ini yang membedakan dari babak pertama ya. Setelahnya bahkan Luke Shaw dan Marcus Rashford ditarik, disimpan oleh Erik ten Hag ya, dengan memasukkan Jadon Sancho dan juga Tyrell Malacia. Manchester United tidak berhenti, tetap konsisten bermain dengan pressing yang ketat, dan pemain Real Betis sangat sulit untuk bisa memegang bola. Sangat sulit untuk bisa memegang bola. Dominasi tadi ditunjukkan betul di babak kedua. Lini pertahanan Manchester United tampil solid, dan ini membuat penjaga gawang tampil dengan sangat ringan di babak kedua tadi menurut gue. Ya hampir tanpa ancaman sama sekali pertahanan dari Manchester United, terutama David De Gea ya. Lalu setelahnya ada pergantian, Scott McTominay masuk dan juga Facundo Pellistri. Lalu ada gol dari Wout Weghorst, di mana gol tersebut ada keterlibatan dari dua pemain tadi yang baru masuk, utamanya Facundo Pellistri yang sangat cantik melakukan pergerakan dari kotak penalti ya kan, dari kotak penalti, terus dia bergerak ke sisi kanan memberikan crossing. Scott McTominay bolanya masih mantul, dan Wout Weghorst akhirnya mampu mencetak gol pertama di Old Trafford, dan dia nampak cukup emosional dalam merayakan golnya. Dan gue sangat happy sih dengan gol pertama Wout Weghorst di Old Trafford. Setelah dalam pertandingan tadi, terutama di babak pertama dan juga babak kedua, sebenarnya banyak sekali momentum dari Wout Weghorst. Bahkan dia juga sempat
menyediakan umpan ya bagi beberapa pemain Manchester United tadi. Anthony, sayang keputusannya. Gue nggak mau ngomong egois, tapi gue lebih berpendapat keputusannya salah untuk mengeksekusi bola langsung ya kan. Padahal ada pemain lain yang bebas. Anthony tadi dapat beberapa peluang sebenarnya klinikal, kurang tajam. Walaupun sebenarnya 4 gol, tadi gol terakhir dari Wout Weghorst, skor selesai 4-1. Ini juga cukup besar sih ya bagi Manchester United, dan ini merupakan modal yang sangat berharga untuk ke leg kedua. Catatan gua secara keseluruhan di pertandingan tadi, Erik ten Hag memainkan skuad yang sama dengan di Anfield. Ini sebenarnya gua mengartikan ya, ini sebenarnya ujian ataupun juga tes yang sangat besar. Apa yang diuji? Siapa yang diuji? Yang diuji adalah karakter dari masing-masing individu pemain. Sekaligus menguji siapa-siapa saja yang bisa dipercaya, yang bisa dipegang oleh Erik ten Hag. Apanya yang dipegang? Komitmennya, karakternya, mentalnya. Setelah kalah telak memalukan menghadapi rival utama Manchester United ya, lalu para pemain ini bermain di depan 70.000 fans yang hatinya patah, yang masih kecewa, yang masih menanggung malu yang sangat besar ya. Ini bukan hal mudah. Ada 1.000 lebih kalau menurut gue. Mungkin gue agak berlebihan, tapi menurut gue artinya adalah ada banyak kemungkinan dari masing-masing pemain di atas lapangan. Kemungkinan apa? Mindsetnya, karakternya, serta mentalnya. Tidak melulu mereka bisa tampil dengan enteng atau tampil dengan ringan karena sekarang bermain di depan fans sendiri ya. Enggak. Karena apa hal tadi yang gue katakan. 70.000 ini adalah orang-orang yang mereka kecewakan berapa hari yang lalu. Orang-orang yang malu, orang-orang yang macem-macem. Sehingga untuk membayar ini tidak segampang yang menurut gue sih dengan amatiran yang diperkirakan. Karena bisa saja justru sebaliknya yang terjadi. Tambah down, tambah merosot, tambah terpuruk. Itu juga bisa jadi salah satu kemungkinan. Real Betis ini bukan tim sembarangan. Di preview gue sudah tunjukkan bagaimana rekor dari pasukan Manuel Pellegrini ini di beberapa pertandingan terakhir. Mereka sering menciptakan gol bahkan di partai-partai tandang. Dan sebelum ke Old Trafford mereka dapat modal yang cukup besar. Mereka mampu menahan tim besar raksasa Spanyol Real Madrid di kandang sendiri. Sehingga menurut gua kemenangan 4-1 tadi, walaupun mungkin ada komentar, ya seharusnya bisa lebih tajam lagi. Enggak. Kalau gua syukurin tadi. Gua terima kemenangan 4-1 itu karena kemenangan yang penting ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana mental pemain kembali. Karakter pemain secara individu maupun kolektif kembali. Pemain kembali bermain dengan enjoy. Tadi gue lihat ada beberapa momentum mereka senyum ya, mereka berkomunikasi lagi, mereka bermain dengan cair, mereka bergerak dengan cair. Dan menurut gue ini sangat penting. Jadi ada dua hal, seperti biasa dua hal. Kemenangan itu penting ya, 4-1 ini penting. Ini modal yang berharga untuk menghadapi leg kedua. Jangan lupa ini Europa League. Ada leg pertama, ada leg kedua. Leg kedua akan away ya kan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengembalikan kepercayaan diri. Baik itu secara individu maupun secara kolektif. Dan juga secara umum sebagai klub ya. Artinya ada fans di sana, ada unsur fans di sana. Gua tentu saja merasa ya mungkin tidak 100% terobati. Tapi paling tidak ada hal yang membuat gue sekarang ya, tersenyum. Dan gue yakin fans Manchester United pun juga demikian. Ada bounce back di sana. Ini mengingatkan gue, seperti yang gue katakan juga di preview ya, ataupun di review, lupa gue setelah pertandingan di Anfield. Kalau Erik ten Hag di musim 2018-2019, Ajax kalah telak 6-2 menghadapi Feyenoord. Di pertandingan selanjutnya, betul-betul setelah pertandingan selanjutnya, menang 6-0 di Amsterdam. Ini walaupun Manchester United tidak menang besar ya, dengan skor yang sama mencoloknya seperti hari Ahad kemarin. Tapi paling tidak gue melihat bagaimana
permainan atraktif, permainan ofensif, determinasi yang tinggi, agresivitas yang tinggi, pemain yang tanpa kenal lelah terus bergerak secara konsisten selama 90 menit. Masih ada kesalahan di sana dan di sini, dan menurut gue masih wajar ya. Tim ini masih terus berproses, tapi ada hal yang sudah kembali nih dari hari Ahad kemarin, dari kekalahan telak itu. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut ya. Tentu saja dengan penampilan juga yang lebih baik lagi ke pertandingan selanjutnya. Ini modal yang berharga, bukan hanya untuk leg kedua di kandang Real Betis, tapi juga untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di mana kompetisi ini masih menyisakan cukup banyak pertandingan sampai dengan akhir nanti, kurang lebih di bulan Mei. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Drop di kolom komen. Sudah cukup larut di video terakhir hari ini, insya Allah. Habis ini gue akan istirahat, tapi gue doakan Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa Jumatan ya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.